Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang standarisasi pada jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Nisa, NIM 1905120418 dari Prodi S1 Teknik Informatika dan saya berada di kelas TI 2019A. Untuk sebelumnya, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang protokol. Nah, protokol ini itu merupakan sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Untuk contohnya mungkin seperti orang yang mengirimkan email. Jadi email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data. Sehingga email yang dikirimkan pada seseorang dari komputer satu ke komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Jadi setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Nah, semua protokol itu harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama ataupun berbeda. Untuk standarisasi jaringan sendiri, yakni standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu OSI, apa itu TCP/IP, dan gimana perbedaan OSI dan TCP/IP dan fungsi dari protokol itu sendiri. Untuk yang pertama, yakni kita memasuki pada materi OSI model. Pada dasarnya, OSI atau Open System Interconnection merupakan model jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi dan untuk proses pembentukan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. TCP/IP dan OSI layer sama, yakni untuk bertujuan untuk melakukan standarisasi penggunaan jaringan. Namun untuk tujuan utamanya sendiri dalam penggunaan OSI layer ini adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Pada OSI model terdapat 7 layer, yakni ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Untuk penjelasan dari beberapa fungsi layer sebelumnya, yakni untuk yang pertama ada application. Application ini merupakan lapisan paling atas dari model OSI layer yang memiliki tanggung jawab menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Untuk yang kedua, yakni ada presentation. Presentasi layer bertanggung jawab mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi dan melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data agar mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Untuk selanjutnya yakni ada session, di mana layer ini bertanggung jawab mengendalikan sesi koneksi dialog dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk selanjutnya ada transport, di mana transport ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Untuk selanjutnya ada network, di mana network bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Untuk selanjutnya ada data link, di mana mempunyai tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware kemudian didistribusikan melalui media fisikal. Nah, untuk yang terakhir yakni ada physical, di mana physical ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Untuk OSI layer sendiri itu pasti akan memiliki beberapa protokol di setiap layernya. Untuk application, untuk layer application itu jika di OSI layer, contoh dari protokolnya itu ada SMTP, ada FTP, ada HTTP, ada Telnet, ada WWW atau WWW, dan NFS, SNMP, dan lain-lain.
Untuk yang selanjutnya yakni di layer presentation itu mungkin ada beberapa contoh, semisal ada JPG, PNG, GIF, MKV, ASCII, dan lain-lain. Untuk layer session itu ada RPC, SKT, SCP, dan NTS. Untuk transport sendiri itu terdapat TCP, UDP, dan SPX. Dan untuk network itu ada IP, ada IPX, ada AppleTalk, DDP. Untuk data link ada MAC address, frame relay, PPP, ATM, FDDI, HDLC, I3E 802.2/802.3. Dan untuk yang fisikal mungkin lebih ke bendanya, dimana mungkin yang sekarang itu ada Ethernet, terus kita ada RJ45, NRZL, dan mungkin ada yang lainnya. Untuk bab selanjutnya yakni kita memasuki ke bab TCP/IP model, di mana di sini itu dapat kita lihat dari gambar yang ada di layar itu, di mana TCP/IP dan OSI model ini memiliki perbedaan, di mana ketika di OSI model ada application layer, presentation layer, dan session layer itu dibedakan, sedangkan di TCP/IP itu dijadikan satu sebagai application layer. Dan di TCP/IP juga itu ada transport layer, ada internet layer, dimana jika di OSI model itu disebut dengan network layer. Dan untuk yang terakhir pada TCP/IP sendiri ini itu ada network access layer, dimana berisi kalau misalnya di OSI model itu ada data link layer dan physical layer. Namun TCP/IP layer atau disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Layer merupakan model komunikasi data yang dikembangkan oleh UC Department of Defense atau DoD yang mempresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Untuk arsitekturnya sendiri, untuk TCP/IP ini tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, di mana yang tadi saya jelaskan, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP ini juga mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan atau meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. Jadi dari OSI tersebut itu dipetakan lagi di dalam TCP/IP model. Untuk 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model, mengingat TCP/IP ini tuh merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, untuk masing-masing dari layer pada TCP/IP ini itu terdapat beberapa protokol. Misal pada application, di mana application ini tuh berperan sebagai high level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data, di mana application ini juga menyediakan service terhadap software yang berjalan pada komputer. Untuk protokolnya sendiri yakni ada HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yakni ada transport, di mana transport layer ini berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer, di mana mempunyai 2 protokol utama, yakni ada TCP dan UDP. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa sih TCP dan UDP. Dan untuk yang selanjutnya yakni pada internet layer ini tuh berfungsi untuk menentukan jalur atau routing pengiriman paket datanya. Untuk yang terakhir yakni ada network access, di mana layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer, di mana layer ini menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link baik secara fisik maupun logikal. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet, pada LAN, PPP, pada WAN, dan frame relay. Nah, di sini kita memasuki untuk perbedaan dari TCP UDP. Untuk sebelumnya, apa sih itu TCP? TCP itu merupakan transmisi control protocol, yang dimana merupakan protokol yang berorientasi pada
atas dan banyak digunakan sebagai dasar layanan internet bersamaan dengan protokol internet atau IP. Nah, untuk TCP sendiri itu memiliki beberapa aplikasi semisal seperti web browser, email, atau file transfer, dan lain-lain. Sedangkan untuk UDP atau User Datagram Protocol ini tuh merupakan protokol yang berorientasi pada pesan minimal, di mana ini tuh berfungsi sebagai pertukaran datagram dalam UDP dan tidak mendapatkan acknowledgement atau terjaminnya pengiriman. Jadi pada saat ada data yang loss saat pengiriman, UDP tidak melakukan retransmission, melainkan retransmissionnya itu ditangani oleh protokol lain. Nah, untuk aplikasinya sendiri yakni ada DNS, ada video streaming, ada Voice over IP atau VoIP. Sebetulnya ada banyak kelebihan yang dimiliki protokol TCP dibandingkan dengan protokol UDP. Kita tahu bahwa TCP merupakan protokol yang berorientasi pada koneksi. Nah, di mana berarti bahwa setiap koneksi perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum transfer data dimulai. Untuk melakukan hal tersebut, maka TCP memiliki sistem three-way handshake, di mana dengan sistem ini tuh user terlebih dahulu menginisialisasi koneksi dan harus mendapatkan pengakuan atau acknowledgement dari pihak penerima sebelum pengiriman data. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka TCP dapat membuat koneksi dan pengiriman data dapat dilakukan. Nah, untuk TCP juga ini tuh merupakan protokol yang dipercaya atau reliable. Jadi semua data yang dikirim akan terjamin sampai ke pihak penerima. Bila ada data yang loss atau hilang, protokol TCP akan mengirimkan kembali, dan apabila koneksinya terputus, datanya akan di-request kembali, berbeda dengan UDP. Dan protokol TCP ini memungkinkan data diterima secara urut sesuai dengan pengirimannya. Hal tersebut tidak terjadi dalam protokol UDP karena UDP bersifat connectionless, maka data yang dikirim menggunakan protokol UDP akan diterima secara tidak urut. Untuk selanjutnya yakni ada perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Nah, dari pemetaan data untuk modelnya sendiri pun sudah berbeda kan. Untuk application layer, presentation layer, session layer itu pada TCP/IP dijadikan satu pada application layer seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Untuk perbedaannya sendiri yakni yang pertama, untuk OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP itu memiliki hanya 4 layer. Dan untuk perbedaan selanjutnya yakni OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP/IP merupakan protokol suite. Standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP/IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Perkembangan OSI layer tersendat yang tidak seperti TCP/IP. Dan untuk beberapa perbedaan mungkin bisa dibaca di slide. Dan untuk persamaannya sendiri, OSI layer dan TCP layer ini merupakan memiliki layer atau lapisan. Nah, dan untuk persamaannya sendiri sama-sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan. Untuk persamaan selanjutnya bisa dibaca, dan selanjutnya kita menuju ke fungsi standarisasi. Jadi fungsi standarisasi itu ada 3, di mana untuk yang pertama yakni untuk dapat digunakan oleh banyak orang. Nah, untuk sebuah hardware handphone kita harus mempunyai sebuah standarisasi, ya kan? Jadi semua orang itu dapat menggunakannya. Misal seperti kartu SIM, apakah yang bisa dipakai pada handphone itu dan lainnya sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini tuh harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya yakni memudahkan komunikasi satu sama yang lain. Kita ambil contoh apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ini memudahkan dalam melakukan pekerjaan, contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike. Jadi sebenarnya standarisasi ini tuh dapat memudahkan kita dalam melakukan segala pekerjaan. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya tentang standarisasi jaringan. Maaf apabila pada video kali ini ada beberapa informasi yang salah, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.